Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pujo Rahmat Hidayat dengan NIM A1C323025. Baiklah, di sini saya dari kelompok 1 ingin menjelaskan faktor-faktor yang menjadikan guru yang baik. Nah, faktor-faktor tersebut terdapat 10 faktor, di mana faktor yang pertama yaitu keahlian akademis. Guru yang baik memiliki pemahaman yang kuat terhadap materi pembelajaran yang diajarkan. Mereka memiliki latar belakang pendidikan yang solid dan terus-menerus memperbarui pengetahuan yang mereka. Kemudian faktor yang kedua yaitu kemampuan komunikasi. Kemampuan berkomunikasi dengan jelas dan efektif sangat penting. Guru yang baik mampu menjelaskan konsep dengan sederhana sehingga mudah dipahami oleh murid. Kemudian faktor yang ketiga yaitu keterampilan mengelola kelas. Guru yang baik dapat mengelola kelas dengan efektif. Mereka menciptakan lingkungan yang mendukung pembelajaran, mengelola perilaku siswa, dan menciptakan suasana yang positif. Kemudian faktor yang keempat yaitu empati dan penghargaan. Guru yang memiliki empati dapat memahami perasaan dan kebutuhan siswa mereka. Mereka memberikan perhatian pribadi dan memperlihatkan penghargaan terhadap keberagaman dalam kelas. Kemudian faktor yang kelima yaitu kreativitas dalam pengajaran. Guru yang kreatif mampu menciptakan pengalaman belajar yang menarik dan menantang. Mereka menggunakan berbagai metode dan strategi untuk menjaga minat siswa. Kemudian faktor yang keenam yaitu komitmen terhadap pendidikan. Guru yang baik memiliki komitmen yang kuat terhadap profesi dan percaya pada pentingnya pendidikan. Mereka selalu berusaha meningkatkan diri dan terus belajar. Faktor yang ketujuh yaitu faktor keterlibatan dari orang tua. Guru yang berkomunikasi secara efektif dengan orang tua dapat membentuk kemitraan yang positif dalam pendidikan anak-anak. Keterlibatan orang tua dapat mendukung keberhasilan siswa. Selanjutnya, faktor yang kedelapan yaitu pemahaman terhadap kebutuhan siswa. Guru yang baik memahami kebutuhan individu siswa mereka. Mereka beradaptasi dengan gaya belajar yang berbeda dan memberikan dukungan tambahan kepada siswa yang membutuhkan. Faktor yang kesembilan yaitu keterampilan problem solving. Keterampilan ini sangat penting bagi seorang guru. Guru yang efektif dapat mengatasi tantangan dan masalah yang muncul dalam proses pembelajaran. Mereka dapat menemukan solusi kreatif dan efektif serta inovatif untuk memfasilitasi pemahaman siswa. Kemudian faktor yang terakhir yaitu faktor yang ke-10, etika profesional. Guru yang baik memiliki standar etika yang tinggi. Mereka dituntut untuk bisa menjaga integritas dan etika profesional sebagai seorang guru dalam semua aspek pekerjaan mereka. Nah, kombinasi faktor-faktor tersebutlah yang membantu dan membentuk serta membuat seseorang menjadi guru yang baik. Selain menjadi guru yang baik, faktor-faktor tersebut juga membantu para siswa dalam memperoleh ilmu pada saat proses pembelajaran mereka di kelas, serta menambah wawasan bagaimana cara menjadi guru serta siswa yang baik. Memasuki pada materi yang kedua, yaitu peran riset dalam psikologi pendidikan, di mana riset memiliki peran yang sangat penting dalam psikologi pendidikan. Terdapat 5 peran riset terhadap psikologi pendidikan. Peran riset yang pertama yaitu menyediakan bukti ilmiah, seperti menghasilkan bukti ilmiah yang dapat mendukung atau menyanggah teori-teori psikologi pendidikan. Dengan menyediakan bukti ilmiah tersebut, riset membantu memperkuat dasar ilmiah dari praktik-praktik pendidikan yang efektif. Peran riset yang kedua yaitu meningkatkan pemahaman, yang akan membantu meningkatkan pemahaman tentang berbagai aspek psikologi pendidikan, seperti proses belajar mengajar, motivasi, dan pembelajaran kognitif. Dengan demikian, riset ini membantu memperkaya pengetahuan kita tentang bagaimana manusia belajar serta berkembang. Pada peran riset yang ketiga,
yaitu mendorong inovasi, seperti memberikan dasar untuk pengembangan inovasi dalam psikologi pendidikan, di mana temuan-temuan riset dapat digunakan sebagai dasar untuk merancang program-program pendidikan yang lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, peran riset yang keempat, yaitu memandu kebijakan pendidikan. Hasil riset yang didapat memberikan panduan bagi pengambil kebijakan dalam merancang kebijakan pendidikan yang lebih baik dan berbasis bukti. Dengan adanya kebijakan inovasi, riset akan membantu meningkatkan kualitas sistem pendidikan secara menyeluruh. Peran riset yang kelima yaitu membantu praktisi, di mana riset juga memberikan wawasan dan inovasi yang berharga bagi para praktisi psikologi pendidikan. Seperti contohnya ada guru dan konselor dalam merancang strategi pembelajaran yang efektif dan mendukung pengembangan siswa secara optimal. Dengan demikian, pemaparan riset memiliki peran yang sangat penting dalam memajukan bidang psikologi pendidikan dan meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai macam-macam metode riset yang digunakan dalam psikologi digital. Baiklah, yang pertama yaitu ada riset eksperimental. Nah, riset eksperimental itu adalah sebuah prosedur yang diatur sedemikian rupa dengan ada satu atau lebih faktor yang dianggap memiliki pengaruh terhadap perilaku objek penelitian, sementara faktor lainnya akan dianggap konstan. Faktor yang dianggap memiliki pengaruh akan dimanipulasi selama eksperimen dilakukan. Nah, jika selama proses tersebut objek penelitian benar berubah perilakunya, maka bisa disimpulkan bahwa faktor yang dimanipulasi tersebut memang yang menyebabkan objek penelitian berubah perilakunya. Nah, riset eksperimental ini merupakan metode yang sangat handal untuk menentukan hubungan sebab dan juga akibat. Nah, selanjutnya yaitu ada juga metode studi korelasional. Nah, studi korelasional ini adalah sebuah studi yang dilakukan dengan cara mengubah salah satu variabel penelitian untuk kemudian dilihat pengaruhnya terhadap variabel lain. Dalam studi ini, peneliti akan melihat perubahan-perubahan apa adanya untuk mempelajari keterkaitan antara variabel-variabel tersebut. Selanjutnya yaitu ada riset deskriptif. Nah, riset deskriptif ini cukup umum kita lihat ya dalam penelitian, yaitu berupa survei ataupun wawancara terhadap kelompok yang diteliti. Tidak hanya terbatas pada survei atau wawancara, tapi riset deskriptif ini juga dilakukan dengan etnografi, yaitu pengamatan terhadap lingkungan sosial dalam jangka waktu yang lama. Nah, biasanya riset deskriptif ini tidak subjektif. Riset eksperimental dan studi korelasional. Namun riset ini sangat rinci menguraikan topik yang diteliti dan menafsirkannya. Lalu selanjutnya itu ada riset tindakan. Nah, riset tindakan ini merupakan cara yang lebih spesifik dari riset deskriptif, yaitu riset yang ini dilakukan oleh tenaga pengajar di dalam ruangan kelas mereka sendiri. Nah, dalam riset ini pengajar akan mencoba metode pengajaran baru ataupun strategi organisasi sekolah yang baru untuk kemudian mereka analisis hasil uji coba tersebut lalu menyampaikannya kepada orang lain. Nah, riset ini kurang objektif dibandingkan riset lainnya karena dilakukan oleh pengajar internal sekolah tersebut. Namun, cukup efektif untuk memberi insight untuk pihak sekolah itu sendiri. Nah, selanjutnya itu ada observasi. Cara ini merupakan riset yang paling dasar dan paling lama dalam dunia penelitian. Hal ini dikarenakan kita hampir selalu melakukan pengamatan terhadap objek penelitian. Observasi itu sendiri memiliki arti melihat dan juga memperhatikan. Nah, observasi tidak hanya ada dalam penelitian kuantitatif, melainkan juga sering dilakukan dalam penelitian kualitatif. Nah, observasi akan membuat peneliti mengamati dan juga mendapatkan data.
atas penelitian untuk kemudian akan diperoleh pemahaman tentang masalah tersebut. Selain itu, observasi juga dilakukan untuk membuktikan informasi yang telah diperoleh sebelumnya. Nah, macam-macam riset selanjutnya adalah tes standar. Tes ini akan dilakukan prosedur dan cara penilaian yang sama terhadap semua objek penelitian. Misalnya akan kita melihat sikap dan keahlian siswa dengan dominan yang berbeda-beda. Lalu menggunakan beberapa tes standar, kita akan membandingkan kinerja antar siswa yang memiliki usia atau level yang sama. Contohnya, untuk tes dasar yang sering kita temui adalah tes IQ misalnya, atau tes kepribadian, tes minat bakat, dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Berki Berlubang Turuan. Di sini saya akan memaparkan beberapa hal yang perlu kita lakukan sebagai kita calon guru internasional. Di sini saya akan menjelaskan dengan 6 langkah yang perlu kita lakukan. Yang pertama, kita sebagai calon guru internasional, kita harus memiliki atau memperoleh pendidikan yang relevan. Kita memerlukan pendidikan gelar sarjana atau magister dalam bidang yang relevan dengan mata pelajaran atau tingkat pendidikan yang kita akan ajarkan. Dengan perolehan kualifikasi yang diperlukan, kita memastikan memiliki kualifikasi yang diakui secara internasional seperti gelar pendidikan atau sertifikasi dalam pengajaran yang relevan. Yang kedua, menguasai bahasa asing. Ya, tentu kita tahu dengan kita menguasai bahasa asing seperti bahasa Inggris dengan baik, kita akan lebih mudah atau menguntungkan untuk kita jika kita berencana mengajar di lembaga-lembaga internasional dengan menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar. Terus yang ketiga, kita memperoleh pengalaman pengajaran. Dengan memperoleh pengalaman pengajaran, kita mendapatkan pengalaman lokal atau internasional, baik melalui magang, program relawan, atau pekerjaan sebagai guru atau asisten pengajar. Yang keempat, jalin jaringan dan hubungan internasional. Dengan menjalin hubungan jaringan internasional, kita bergabung dengan beberapa organisasi atau jaringan guru internasional untuk membangun koneksi dan memahami lebih lanjut tentang peluang atau pengajaran di luar negeri. Terus yang kelima, kita sebagai calon guru internasional, kita membutuhkan perbaruan pengetahuan dan keterampilan yang baik. Untuk itu, kita terus ditingkatkan. Kita perlu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan untuk pendidikan dengan metode pengajaran tertentu. Seperti yang kita ketahui, sekarang ini kurikulum akan terus berubah. Jadi kita sebagai calon guru internasional memerlukan pengetahuan yang lebih baik dan lebih tinggi lagi. Yang keenam, berkomitmen pada pendidikan inklusif. Kita harus memahami kebutuhan atau keberagaman siswa dari berbagai budaya dan latar belakang yang berbeda. Dan dengan berkomitmen, kita menciptakan lingkungan yang belajar yang inklusif dan ramah bagi semua murid. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada tutur kata yang saya ucapkan salah, mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih.